Halo semuanya, selamat siang teman-teman MUA UNER. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan ya. Sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu karena jika tak kenal maka kita harus berkenalan. Di sini saya Kadek Saputra Dwi Adnyana selaku host pada podcast pada siang hari ini. Tentunya podcast pada siang hari ini berbeda dari topik-topik podcast MIE sebelumnya, yaitu di sini kita akan membahas terkait beasiswa LPDP, salah satu beasiswa yang paling bergengsi di Indonesia. Tentunya dengan narasumber yang sangat menginspirasi, di mana di tengah keterbatasannya beliau sebagai penyandang disabilitas, justru beliau ini memiliki prestasi yang cukup baik ya, atau cukup mentereng baik dari sisi akademik maupun non akademik. Oke, mungkin kita langsung aja perkenalan dengan narasumber kita yaitu Mas Rafi'i. Oke, Bro Kadek, terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya nih Mas? Oke, kabar saya baik, teman-teman. Sebelumnya, teman ini adalah teman satu angkatan saya di Iya MBA Ilmu betul. Ekonomi. Oke. Jadi kita sebenarnya udah saling kenal lah, cukup dekat lah bisa dibilang. Oke, tadi kan kita udah perkenalan singkat nih. Mungkin Mas Rafi'i bisa menjelaskan sedikit nih bagaimana terkait latar belakang Mas Rafi'i itu sendiri. Dimana kan Mas Rafi'i setahu saya nih, karena kita teman sekelas, setahu saya Mas Rafi'i ini bukan dari mahasiswa UNER sebelumnya kan. Nah mungkin bisa diceritakan perjalanannya Mas Rafi'i sebelumnya seperti apa? Oke, baik, teman-teman. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya oleh Hima untuk memfasilitasi ini. Sebelumnya, saya itu alumni dari Universitas Negeri Antasari Banjarmasin. Sekarang saya melanjutkan di MIE. Selain itu, sekarang saya fokus di atlet, sprinter. Oh Gitu, ya? Mas. Yes. Oh dengar-dengar Mas kan belakangan ini sering saya lihat latihan tuh ya di KONI. Itu emang untuk mempersiapkan lomba di eh, kejuaraan di Kalimantan ya kalau nggak salah. Iya benar, itu persiapan Peparkop. Nanti itu dari National Paralympic Committee dari Kalimantan Selatan yang mengadakan. Kebetulan kami tuan rumah di itu Kabupaten Tanah Laut gitu, Oke, Mas. semoga bisa memberikan hasil yang terbaik ya. Kalau boleh tahu, Mas Raffi ini terjun di nomor berapa aja? Oke, saya ini fokus di 3 nomor sprint 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Itu, Langsung Mas. dilibas semuanya, teman-teman semuanya. Ya, Oke, mungkin balik lagi nih Mas. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa Mas Raffi ini seperti yang saya sebutkan bahwa cukup berprestasi ya teman-teman. Bahkan prestasinya cukup mentereng dan next kejuaraan beliau bakal tanding di 3 nomor langsung. Itu sangat membanggakan sekali di tengah keterbatasan beliau ini. Namun saya ingin bertanya nih Mas terkait bagaimana sih perjalanan pendidikan dan pengalaman hidupnya Mas Raffi itu sendiri yang awalnya dari universitas yang dari Kalimantan dan akhirnya memilih Universitas Airlangga sebagai pelabuhan kedua nih untuk studinya Mas Raffi. sebelumnya itu saya fokus di atlet. Namun ada mendapatkan informasi bahwa peluang beasiswa LPDP itu yaitu afirmasi disabilitas. Yang mana di sini saya memiliki peran dan peluang besar. Sehingga saya melihat juga peluang nantinya di Kalimantan Selatan, di mana saya itu sebagai SDM-nya Kalimantan Selatan untuk menyambut IKN, yaitu Kalimantan Selatan itu salah satu penyangga ibu kota negara. Jadi saya harus melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Ekonomi ini melihat bahwa persiapan yang secara teoritis bahkan pengalaman untuk menjadi salah satu SDM untuk daerah sendiri, Mas. Oke, Begitu. motivasinya cukup membanggakan banget ya teman-teman ya, di mana dia mengambil studi ini lanjut untuk sebagai meningkatkan SDM, terutamanya untuk menunjang dari daerahnya dia untuk menunjang ibu kota negara. Nah, kalau boleh tahu alasannya Mas Rafi'i itu melanjutkan studi ke UNER itu alasannya kenapa ya Mas ya kira-kira? Oke, selain pada itu karena semester 1 pernah saya mengambil mata kuliah ekonomi politik dan mata kuliah saat ini juga makro. Selain pada itu saya melihat dosen pengajarnya yang sesuai kapasitas dia dan background dia serta yang saya alami dan saya dapatkan bahwa pengajarnya itu memiliki channel yang luas di Indonesia dan internasional. Yang dimana kemarin sempat diisi oleh Sesmenko pemberdayaan masyarakat di mata kuliah makro itu membuat menjawab saya ini selama ini yang saya inginkan begitu, Mas. Oke, berarti cukup menjawab ya ekspektasinya Mas Rafi'i terkait pertimbangan untuk melanjutkan studi S2-nya itu di MIE UNER ya. Benar, Mas. Oke Mas, sekarang ini kan Mas Rafi'i tadi udah cerita banyak juga di tengah kesibukannya Mas sebagai
atlet dan sekarang menjadi mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi. Pengen tahu sih Mas, bagaimana sih pengalaman belajarnya Mas selama di eh, Magister Ilmu Ekonomi itu sendiri. Apalagi kan Mas ini saya tahu ya lumayan sibuk banget, di mana pagi latihan, kemudian kuliah siangnya, sorenya latihan lagi. Apakah itu mengganggu Mas dalam proses pembelajaran atau tidak gitu? Oke, sejauh ini saya merasa nyaman, serta juga teman-teman di kelas support. Selain pada di kelas, di luar kelas pun juga mereka support terhadap saya sendiri. Selain pada itu, saya merasakan di kampus ini, khususnya di Fakultas Ekonomi ini, ramah disabilitas begitu, Mas. Oke, berarti emang kampus Universitas Airlangga ini ramah Disabilitas, Oh, benar. berarti emang cocok banget untuk teman-teman. Disabilitas nantinya untuk bisa lanjut kuliah di sini, bahkan untuk berkarir pun juga bisa nantinya. Oke. Nah, kalau tadi kan udah melihat sedikit ya. Terus menurut Mas, Mas kan ngambil yaitu Magister Ilmu Ekonomi UNER ya. Dan di UNER sendiri kan tentunya nggak hanya ada ilmu ekonomi. Dan saya tahu sendiri tadi seperti yang dijelaskan Mas ngambil terkait politik tersebut. Nah, apa sih yang membedakan Magister Ilmu Ekonomi UNER ini dengan yang lainnya sehingga Mas memutuskan niatnya untuk ke Magister Ilmu Ekonomi bukan ke jurusan atau program studi lainnya? Oke Mas, saya kemarin melihat hal ini bagaimana nantinya secara pemahaman saya harus dapatkan, yaitu saya mengambil mata kuliah selain politik, yaitu publik dan juga perencanaan wilayah, yang dimana ini benar-benar saya pikirkan, bahkan saya dapatkan waktu semester 1 mata kuliah ini menjawab dari apa namanya yang saya perhatikan atau permasalahan yang saya angkat di waktu seleksi LPDP itu, yaitu sebagai penyangga ibu kota nanti di IKN, yang dimana ini peran saya sebagai SDM-nya yang balik ke daerah itu siap secara teoris bahkan pengalaman serta yang saya pahami begitu Mas. Oke, berarti yang boleh saya rangkum di mana keterkaitannya Mas terkait politik itu bisa diarahkan untuk menunjang daerahnya Mas sebagai penyangga ibu kota nanti agar dari sisi ekonominya juga meningkat seperti itu ya Mas ya. Benar, sepakat Mas. Oke, balik lagi Mas. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa Mas Raffi ini menjadi aware di LPDP jalur afirmasi disabilitas. Tentunya Mas punya cerita sendiri dong untuk bagaimana prosesnya dan segala macamnya. Mungkin boleh diceritakan sedikit arti beasiswa tersebut untuk Mas secara pribadi. Oke, pertama bahwa LPDP ini saya berterima kasih banyak karena kami penyandang disabilitas itu memiliki peluang tersendiri yaitu afirmasi disabilitas yang dimana kami ini bisa juga melanjutkan studi melalui beasiswa ini, sehingga dari semua pengetahuan atau nantinya yang didapatkan melalui beasiswa ini dan pengalaman ini akan diimplementasikan ke daerah begitu Mas. Oke, berarti emang pada dasarnya tujuan dari siswa LPDP ini memberikan pendanaan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya dan diharapkan ketika mereka sudah lulus studinya kembali ke daerah untuk membangun daerah tersebut, ya, begitu ya Mas ya? Betul Mas. Oke, tentunya dalam meraih proses beasiswa LPDP ini, Masnya kan pasti memiliki tantangan yang cukup berat ya. Mungkin bisa diceritakan juga Mas, bagaimana tantangannya Mas Raffi itu sendiri untuk meraih beasiswa LPDP tersebut? Oke Mas, sebelumnya afirmasi disabilitas ini hanya dua proses seleksi, yang dimana yaitu administrasi dan substansi. Namun pada umumnya yang reguler afirmasi yang lain itu hanya ada 3 seleksi. Namun pemerintah menyediakan hanya 2 untuk penyandang disabilitas. Dari kedua seleksi ini, menurut saya yang paling sulit itu ketika administrasi, yang dimana ini benar-benar harus diproyeksikan ke depannya itu benar-benar menjawab tantangan seperti membuat esai. Selain pada itu juga persiapan bahasa. Bahasa ini dalam artian syarat administrasi yaitu TOEFL. Kemarin saya belajar ke kamu Inggris sekitar 1 tahun untuk menyiapkan hal itu. Begitu Mas. Berarti memang cukup berat banget ya perjalanannya. Benar Oke, Mas. kalau boleh tahu esai yang Mas Raffi buat tuh seperti apa sih Mas isinya? Oke, kontribusi yang pertama itu saya kembali ke Kalimantan Selatan daerah saya sendiri Pak. Yang dimana saya sebagai nantinya berniat sebagai konsultan, baik itu di ekonomi, baik itu juga di disabilitas. Agar nantinya bahwa perlu teman-teman ketahui, penyandang disabilitas itu bisa juga, tapi dengan cara yang berbeda. Sampai contoh saja saya saat ini, bahwa saya bisa menerima beasiswa itu dengan
cara-cara atau informasi yang saya ketahui dan peluang-peluang itu dimanfaatkan begitu Mas. Oke, berarti pintar-pintar dari teman-teman juga untuk melihat peluang dan memanfaatkannya, Mas ya. Benar, sepakat. Berarti walaupun memiliki keterbatasan itu bukan sebagai halangan juga begitu ya, Mas ya. Sepakat. Oke, mungkin dari setelah melewati proses yang berat tersebut, Mas, bagaimana nih perasaannya Mas Rafi'i saat dinyatakan nih pengumuman, selamat Anda lolos beasiswa LPDP dan menjadi bagian dari mahasiswa ekonomi Magister Ilmu Ekonomi UNER. Oke, perasaan pertama itu haru dan bahagia, di mana selain pada itu support keluarga dari modal dan sebagainya itu menjadikan titik balik saya harus bagaimana nantinya setelah dinyatakan lolos. Bahagian itu tidak cukup sampai di situ, namun harus benar-benar diperjuangkan sampai nantinya lulus. Semoga berjalan lancar dan juga Mas Kadek gitu. Oke, baik Mas. Oke, tadi kan udah dijelaskan hal kesulitan yang paling kesulitan itu di bagian administrasi ya Mas ya dalam mempersiapkan tes LPDP tersebut. Nah, bagaimana sih prepare-nya Mas Rafi atau gimana sih Mas Rafi'i mempersiapkan itu semua? Karena kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa Mas Rafi'i itu seorang atlet juga. Kemudian di tengah kesibukannya menjadi atlet juga, Mas Rafi'i juga memberikan pendidikan sehingga ingin lanjut ke S2 dan melalui jalur LPDP. Nah, dari yang Mas sampaikan tadi, bagaimana sih Mas mempersiapkan itu semua? Oke, berhubung saya itu ada pelatih dan juga ikut komunitas, sehingga saya ada deadline-nya tersendiri. Jadi sehingga itu membuat saya fokus dan juga bisa membagi waktu dari akademik dan non akademik. Sehingga dari hal itu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalkan kita mau kuliah dan sebagainya atau malas dan yang lainnya begitu, Mas. Oke, tadi kan dijelaskan ya bahwa ada nggak sih faktor lain yang bisa mendukung kita sebagai mahasiswa yang ingin mendaftarkan LPDP? Adakah faktor seperti harus memiliki prestasi kah atau prestasi lainnya yang bisa kita gunakan untuk mendaftar LPDP atau tanpa prestasi pun masih bisa untuk mendaftarkan LPDP? Sebenarnya bisa, Mas. Namun dari hal itu prestasi, bahkan background atau experience dia dan sebagainya itu adalah penunjang dia. Namun harus digarisbawahi dulu, semua proses itu ada nantinya pasti kita dapatkan. Dari hal ini saya pelajari bahwa semua itu harus benar-benar diplankan sesuai yang mana kita haruskan. Agar hal-hal yang dari kecil ataupun sampai besar itu kita dapatkan dengan yang sebaik-baiknya gitu, Mas. Oke, terus dari Mas Raffi sendiri ketika mendaftarkan LPDP tersebut apakah juga menggunakan jalur prestasi tersebut atau tidak ya Mas? Kebetulan saya gunakan hal itu. Saya ceritakan bahwa saya pernah juara di Peparpop 2022, yaitu 3 nomor itu di 400 saya medali perunggu, di nomor 200 itu saya perak dan nomor 100 itu perak. Begitu, Mas. Oke, berarti sebelumnya emang udah ikut kejuaraan dan pada periode sekarang nih dipanggil lagi untuk mengikuti. Iya, alhamdulillahnya saya dipanggil lagi oleh pelatih saya dan diberi kepercayaan lagi. Begitu, Mas. Untuk target sendiri ada nggak sih Mas untuk di next kejuaraan ini kan kalau nggak salah lagi tinggal berapa bulan ya? November ya kalau Ya, nggak salah ya. November, Mas, siap. Apakah ada target tersendiri gitu Mas? Oke, target saya pasang dari sekarang itu dari 3 nomor itu semoga emas semuanya, Mas. Dengan latihan aktif mengikuti komunitas di Surabaya gitu, Mas. Oke, berarti di Surabaya ini ada pelatihnya tersendiri juga ya Mas? Ada, Mas. Saya ikut komunitas klub atletik Surabaya gitu, Mas. Oke, berarti emang udah dirancang untuk program-program tersebut yang menunjang Mas nanti untuk tampil di kejuaraan tersebut ya Mas ya? Iya, benar. Dan dibimbing sampai benar-benar nantinya siap untuk bertanding begitu, Mas. Oke, semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya Mas ya. Baik, amin. Oh, oke Mas. Tadi kan Mas sempat bilang nih bahwa Masnya seorang atlet dan mengikuti program latihan juga ya di KONI Surabaya tadi dan mengikuti komunitas gitu. Benar, saya mengikuti di salah satu klub atletik Surabaya begitu, Mas. Oke, terkait hal itu akses latihannya bagaimana ya Mas? Kan kita tahu sendiri itu KONI itu merupakan tempat umum ya Mas ya. Dan apakah ramah juga untuk penyandang disabilitas seperti Mas Rafi'i? Oke, Mas, sejauh ini saya rasakan itu ramah disabilitas juga karena akses saya dan juga teman-teman disabilitas lainnya itu bisa terpenuhi dari hal fasilitas dan sebagainya begitu, Mas. Oke, kalau boleh tahu fasilitas yang diberikan di KONI untuk menunjang latihannya Mas Raffi itu apa aja? Sama seperti pada umumnya, Mas, kayak gitu.
kami disabilitas ini mengikuti ritme dari mereka, dan saya itu terfasilitasi oleh klubnya tersendiri, yaitu klub Golden Athletic gitu Surabaya. Dari pelatihnya itu sudah menyediakan dan juga mengadakan hal-hal fasilitas dari mereka untuk menunjang saya latihan, baik itu dari limit saya bahkan mencapai fisik yang proper untuk saya nanti pertandingan begitu mas. Oke, untuk mempersiapkan itu semua tentunya Mas ya, eh, boleh tahu nggak sih, bisa di-spill sedikit program latihan yang diberikan pelatihnya Mas Rafi'i untuk Mas Rafi'i itu sendiri apa aja? Oke, berhubung saya jarak pendek, saya fokus di 400 meter, 200 dan 100 meter ini program lebih banyak ke mana saya saat ini ke fisik mas. Namun dari hal itu disisipi juga dengan teknik. Bagaimana pelatih, ada dua pelatih yang membimbing saya saat di lapangan begitu mas. Dan juga support mereka itu benar-benar saya dapatkan dan berimpact bagi saya, baik itu kesehatan bahkan kelancaran saat latihan mas. Oke, oke, oke. Tadi kan Mas Rafi'i sempat menjelaskan bahwa eh, program yang diusung tersebut berfokus untuk Mas Rafi'i di cabang olahraga nanti, yaitu di sprint ya. Nah, apa sih Mas motivasi awal Mas Rafi'i itu menjadi seorang atlet? Sebelumnya itu saya fokus di sepak bola, Mas. Namun itu kan bukan perorangan. Dari hal itu saya berpindah untuk mencoba ke hal baru yaitu perorangan. Selain pada itu, memang latar belakang saya yang suka lari itu berkaitan dengan pengalaman saya di mana saat waktu sekolah dan waktu masuk kuliah itu diberi kesempatan untuk fokus di satu perorangan, yaitu mengambil di lari, Mas. Oke, berarti dari eh, pengalaman sebelumnya di S1 udah menjadi atlet di bidang perorangan, yaitu lari ya Mas ya. Benar, Mas. Kalau boleh tahu Mas, mengapa memilih cabang olahraga lari dalam jarak pendek yaitu sprint? Mengapa nggak ngambil yang langsung jarak menengah seperti 5 kilometer atau 10 meter? Kan kita kemarin habis lari nih Mas, dan saya lihat Mas Raffi itu cukup kuat untuk fisiknya di bidang jarak menengah yaitu 5 kilometer. Seperti itu. Karena kemarin saya melihat peluang, Mas. Di nomor ini benar-benar klasifikasi dan kualifikasi saya disabilitas itu jelas dan saya melihat peluang ini saya berkesempatan besar, Mas. Karena disabilitas itu pertandingan yang diadakan National Paralympic Committee itu di setiap daerah ada, itu melihat dari klasifikasi dan kualifikasi. Kebetulan saya ini penyandang disabilitas yang kualifikasinya itu daksa, Mas. Hmm. Gitu. Jadi penyandang disabilitas itu banyak, Mas, gitu, bukan hanya daksa gitu. Dan juga dari peluang hal ini saya benar-benar manfaatkan karena dari peluang itulah menjadikan percaya diri saya mas begitu. Oke, berarti karena diberikan kesempatan dan adanya peluang tersebut yang akhirnya Mas Rafi'i manfaatkan, itu yang menumbuhkan kepercayaan diri dari Mas Rafi'i itu sendiri ya Mas ya? Sepakat. Oke. Nah, berkaitan hal tersebut, apakah eh, menjadi atlet ini salah satu, bisa dibilang salah satu langkah Mas Rafi'i untuk mempersiapkan tes LPDP seperti itu Mas? Karena kita tahu sendiri yang seperti tadi dijelaskan bahwa untuk apa ya, apabila memiliki suatu prestasi itu dapat menunjang Mas Rafi'i untuk eh, mendapatkan beasiswa LPDP tersebut. Baik mas, dari hal itu memang saya sampaikan waktu saat wawancara mas. Saat wawancara itu bahwa pengalaman inilah yang menjadikan saya diberi kesempatan sehingga saya menjadi juara dan sebagainya. Dan hal itu benar-benar apresiasi dari wawancara mengenai hal ini itu sebagai penunjang saya pikir mas. Karena dari background inilah beranjak saya menjadi sampai saat ini dan saya diterima begitu mas di LPDP. Oke, ngomongin LPDP, kalau boleh tahu jenis-jenis dari LPDP sendiri itu apa aja ya Mas ya? Karena kan kita tahu sendiri bahwa banyak pendengar kita yang di rumah ini ingin mendapatkan beasiswa seperti itu. Oke, seleksi LPDP ini ada tiga mas, yaitu administrasi, tes bakat skolastik, dan juga substansi. Namun di sini ada fokusnya tersendiri, yaitu jalur reguler, afirmasi. Afirmasi ini terbagi lagi mas, yaitu afirmasi putra putri Papua, afirmasi 3T, tertinggal, terdalam, terluar, juga afirmasi prasejahtera, dan juga saya sebagai afirmasi penyandang disabilitas, begitu mas.
Oh, berarti emang untuk teman-teman di rumah bisa mengikuti jalurnya sesuai dengan bakatnya masing-masing atau dengan kemampuannya masing-masing seperti itu ya Mas ya. Sepakat. Oke, kalau boleh tahu Mas, kenapa memilih LPDP dalam negeri ya Mas? Kan Mas juga diberikan kesempatan dari beasiswa tersebut untuk mengambil beasiswa ke luar negeri, seperti itu Mas. Awalnya saya belajar di kampung Inggris itu persiapan memang ke luar negeri, namun skor persyaratannya itu IELTS tidak menyampai. Namun pada saat itu kesempatan dibuka pendaftaran, saya mendaftarkan di dalam negeri, sehingga saya mendaftar di dalam negeri. Selain pada itu juga saya memang background di atlet, jadi fokus di atlet di Indonesia, begitu Mas. Oh, berarti karena Masnya juga berkecimpung di dunia atlet dan sebentar lagi juga ada pertandingan, itu berarti menjadi salah satu alasan yang kuat untuk mengambil di dalam negeri seperti itu ya Mas ya. Jadi biar bisa balance antara akademik dan non akademiknya Mas Rafi'i seperti itu ya. Seperti itu Mas, benar. Oke Mas. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa Masnya ini kan daftar beasiswa dulu atau memilih kampus dulu ya Mas? Karena kan kita tahu sendiri kadang ini simpang siur gitu loh Mas. Oke, dalam proses perjuangan yang saya alami kemarin itu saya memilih beasiswanya dulu, baru mencari kampus. Namun dari pengalaman hal ini memiliki poin plus minus juga Mas sebenarnya. Ada yang benar-benar misalkan orang yang mendaftar kampus dulu itu memudahkan mereka untuk nantinya seleksi, yaitu hanya administrasi dan juga substansi. Dan juga misalkan mereka duluan LPDP, otomatis mereka 3 seleksi itu harus dijalani. Yang pertama administrasi, tes bakat skolastik, dan juga substansi, begitu Mas. Oh, berarti untuk prosesnya itu sendiri memungkinkan juga ya memilih kampus terlebih dahulu baru daftar beasiswa LPDP seperti itu. Sepakat. Dan juga perlu difokuskan memang kalau pure dia fokus untuk mencari kampus dulu, dia itu memiliki nilai plus menurut saya karena dia sudah melihat situasi dan kondisi apa yang memang benar. Misalkan dari jurusannya dari jurusan itu ada mata kuliahnya atau dosennya yang memang menjawab dari setiap permasalahan-permasalahan yang dia angkat melalui esai yang dia ingin sampaikan nanti kepada pewawancara begitu Mas, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Nah, ngomongin tentang ESA ini Mas, apakah ini Mas Rafi'i kan lanjut Magister Ilmu Ekonomi ya Mas ya? Apakah ESA yang ditulis tersebut harus linear dengan tesis yang akan dibawakan Mas? Sampai saat ini linear Mas. Oh, oke. Nah, apakah ada harapan terkait hasil dari essay tersebut yang linear dengan tesis ketika itu akan dibawa ke daerah, apakah Mas Rafi'i mempertimbangkan hal itu juga? Benar Mas, karena sejauh ini yang saya dapatkan di mata kuliah itu pun misalkan dari publik dan juga mata kuliah perencanaan wilayah itu benar-benar ngena nantinya saya itu sebagai SDM yang siap untuk sebagai penyangga ibu kota di Kalimantan Selatan. Yang dimana Kalimantan Selatan ini salah satu yaitu penyangga ibu kota negara di Kalimantan Timur, begitu Mas. Oke. Nah, Mas, ini kan balik lagi ke belakang nih Mas. Saya masih kepo nih terkait LPDP tersebut, apakah harus linear dengan jurusan S1 yang sebelumnya atau boleh nggak linear itu Mas? Semisal saya awalnya dari jurusan hukum, akhirnya ikut LPDP memilih Magister Ilmu Ekonomi, apakah bisa seperti itu atau harus linear Mas ya? Pemahaman saya sebenarnya harus linear, namun tidak menutup kemungkinan tidak linear. Dilihat dari urgensi yang dia angkat dan juga dia bisa mempertanggungjawabkan. Di mana esai yang dia rangkai itu benar-benar menjawab hasil-hasil dari permasalahan yang dia dapatkan, baik itu dari observasi atau keluhan-keluhan yang memang dia dapatkan selama pendidikan S1 itu. Begitu, Mas. Oke, berarti eh, tidak ada apa ya? Tidak ada batasan untuk mendaftarkan beasiswa LPDP maupun sekalipun itu tidak linear dengan jurusan yang satunya ya. Asalkan mereka ibaratnya membawa novelty yang baru untuk di studi selanjutnya seperti itu ya Mas ya. Iya, benar, Mas. Dilihat dari urgensinya itu tadi, Mas. Begitu. Oke. Nah, kemarin kalau nggak salah lihat saya sempat melihat Mas Raffi itu mampir ke Jombang ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu eh, Mas Raffi itu ketika berkunjung ke Jombang itu Mas Raffi ada kegiatan apa ya Mas ya? Itu saya mengikuti pengabdian masyarakat dari kegiatan kelurahan yang ada di LPDP UNER. Dari setiap kampus itu ada kelurahannya Mas begitu. Untuk
mereka berkumpul di situ untuk berproses dan juga nantinya memiliki program-program tertentu untuk misalkan pengabdian masyarakat juga seperti juga nantinya acara-acara yang lain begitu untuk sesama award day itu berkumpul begitu Mas. Oke, mungkin bisa di apa ya? Ini saya masih ingin tahu nih terkait kelurahan tersebut itu seperti apa ya, Mas? Saya masih belum nangkep gitu. Oke, kelurahan ini nantinya itu ada memiliki kepengurusan tersendiri dan setiap kepengurusan itu mereka memiliki bidang-bidang yang sendiri. Dari bidang itu mereka memiliki program-program untuk bisa jalan satu kepengurusan itu. Misalkan pengabdian masyarakat itu salah satu program mereka gitu. Yang kemarin saya juga kebetulan mengikuti itu program di Jombang, yaitu pengabdian masyarakat di sekolah Hasyim Asyari, SMA Hasyim Asyari. Di sana saya sebagai panitia yaitu melihat bahwa kegiatan ini tujuannya adalah sosialisasi keuangan syariah yaitu dan juga cek kesehatan, juga konsultasi kesehatan yang dimana memang benar-benar mereka expert di bidangnya. Contoh dokter umum, dokter spesialis, bahkan juga ada orang psikolog dan juga yang memang keuangan syariah itu memang orang-orang di situ yang menempuh S2 dan S3 di UNER begitu Mas. Oh, oke berarti memang kelurahan tersebut sebagai wadah teman-teman LPDP untuk berkecimpung juga turun juga ke untuk masyarakat seperti itu ya, Mas ya, kira-kira. Benar, sepakat. Kalau boleh tahu program-program apa aja sih yang selama ini dijalankan oleh Mas Rafi'i selaku award di LPDP? Kemarin berhubung saya award penerima tahun 2025 batch pertama itu, saya pernah mengikuti gathering yang pernah dilakukan oleh kepanitiaan yang diadakan kelurahan, yaitu bertemunya seluruh award yang baru-baru begitu Mas di kampus. Dan selain pada itu juga saya mengikuti kegiatan di luar pada itu programnya masih seperti futsal dan sebagainya. Intinya mereka untuk mempererat silaturahmi berbagai daerah berkumpul di satu kegiatan begitu Mas. Oh, oke. Berarti untuk mempererat juga bagi mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa LPDP di berbagai daerah yang tujuannya untuk meningkatkan sense of belonging itu sendiri ya, Mas ya. Benar. Oke, Mas. Ini mungkin pertanyaannya agak resiko nih. Nah, apakah kalau misalkan tidak sesuai komitmen nih lulusnya, apakah ada konsekuensi tersendiri ya dari LPDP? Sebelum kita memulai kuliah di mana tujuannya itu kita sudah menandatangani MOU tersebut. Sejauh ini yang saya pahami kalau mereka hal-hal itu dilanggar dan sebagainya tidak sesuai keinginan yang dijanjikan kemarin maka ada konsekuensinya baik itu dari teguran secara pribadi dan sebagainya nantinya agar ini benar-benar sejalan yang sesuai dijanjikan begitu Mas. Oke. Nah, mungkin Mas, apabila boleh merangkum sedikit nih dari perjalanan Mas Rafi'i tadi, kan kita udah ngobrol banyak nih Mas ya. Ada nggak sih pesan singkat yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan di rumah? Mungkin Baik, sejenis motivasi atau apapun itu. untuk teman-teman disabilitas di luar sana, kalian jangan insecure atau malu bahwa kita siap berproses dengan cara kita sendiri. Kita itu bisa, tapi dengan cara yang berbeda. Begitu. Untuk teman-teman yang lain juga, jangan lelah untuk berproses. Semuanya itu ada hikmah dan untuk kebaikan kita sendiri. Begitu. Oke, baik luar biasa sekali ini kisah dari teman saya yaitu Mas Rafi'i, di mana dari perjalanan yang panjang meraih beasiswa LPDP, tantangan yang harus dilalui dalam meraih beasiswa tersebut, sampai tantangan juga ketika menjadi atlet, itu kita belajar banyak lah dari Mas Rafi'i ini. Dan semoga kisahnya ini menginspirasi kita semua. Dan sampai juga jumpa untuk episode berikutnya. Tetap semangat teman-teman di rumah. Jangan pernah berhenti melangkah melampaui batas. Terima kasih.